Selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas peluang, khususnya tentang ruang sampel dan titik sampel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan percobaan sederhana. Misalnya, melempar dadu atau uang logam. Dari percobaan ini, kita bisa menentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk menghasilkan sesuatu. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Apa itu kejadian? Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang banyaknya dinotasikan dengan NS. Agar lebih jelas, mari kita ke contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sekali. Tentukan ruang sampel, titik sampel. Banyaknya kejadian mata dadu ganjil. Mari kita jawab bersama-sama. Ruang sampelnya yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena jumlah angka pada dadu ada 6. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menghitung banyaknya mata dadu ganjil, maka kita, misalkan A adalah kejadian mata dadu ganjil, maka A sama dengan 1, 3, 5, jadi banyaknya mata dadu ganjil adalah NA sama dengan 3. Mari kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Suatu percobaan melempar dua uang logam yang sama dilakukan bersama-sama. Tentukan ruang sampel, titik sampel, banyaknya ruang sampel. Mari kita jawab bersama-sama. Jadi untuk menentukan ruang sampel dari suatu percobaan dapat dilakukan dengan cara membuat tabel seperti di bawah ini. Kita misalkan hasil percobaan mata uang ke-1 yaitu angka-angka gambar-gambar. Lalu kita misalkan hasil percobaan mata uang kedua yaitu angka gambar-angka gambar. Maka kita peroleh titik sampel percobaan pertama yaitu angka-angka, percobaan kedua angka gambar, percobaan ketiga gambar angka, dan percobaan keempat gambar-gambar. Maka banyaknya ruang sampel ada 4. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu materi peluang suatu kejadian. Untuk pembahasan lebih jelasnya, simak video ini sampai akhir ya. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu peluang suatu kejadian? Peluang suatu kejadian atau PA adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati atau NA dengan banyaknya kejadian yang mungkin atau NS. Nah, kita kan sudah mengetahui definisi dari peluang suatu kejadian. Sekarang kita akan mempelajari rumusnya. Rumus dari peluang suatu kejadian adalah PA sama dengan NA per NS. Dengan PA adalah nilai peluang munculnya kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya kejadian seluruhnya yang mungkin atau banyaknya anggota ruang sampel. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, yaitu sebuah dadu bersisi 6 dilempar sekali. Berapa peluang muncul mata dadu bilangan prima? Untuk penyelesaiannya adalah ruang sampel atau S adalah semua hasil yang mungkin, yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Jadi, NS sama dengan 6. Kejadian munculnya mata dadu bilangan prima atau A adalah A sama dengan 2, 3, dan 5. Jadi, NA sama dengan 3. Peluang suatu kejadian atau PA dihitung dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Maka, PA sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi, peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah 1/2. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika diambil 1 bola secara acak, berapa peluang terambilnya bola biru? Untuk penyelesaiannya adalah, jumlah total bola adalah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi, NS sama dengan 10. Jumlah bola biru adalah 3. Jadi, NA sama dengan 3. Rumus peluang suatu kejadian adalah PA sama dengan NA per NS. Sehingga PA sama dengan 3/10. Jadi, peluang terambilnya bola biru adalah 3/10. Bagaimana? Mudah kan mempelajari peluang suatu kejadian? Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai materi peluang suatu kejadian, di sini terdapat beberapa soal latihan nih. Kalian bisa mengerjakan secara mandiri maupun berdiskusi dengan teman. Untuk soal yang pertama, yaitu dalam sebuah kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Jika seorang siswa dipilih secara acak untuk menjadi ketua kelas, berapakah peluang yang terpilih adalah siswa perempuan? Untuk soal yang kedua, yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu? 5. Dan untuk soal yang ketiga, yaitu Ali memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Selamat mengerjakan ya! Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu komplement suatu kejadian. Baik, di sini apa sih yang dimaksud komplement suatu kejadian itu? Baik, komplement suatu kejadian adalah kejadian yang memuat semua hasil percobaan yang tidak termasuk dalam kejadian tersebut. Dengan kata lain, jika kejadian A terjadi, maka kejadian komplementnya dilambangkan dengan A aksen tidak terjadi dan juga baliknya. Udah bukan definisi dari komplement suatu kejadian itu? Oke, kita masuk ke dalam rumus dari komplement suatu kejadian. Nah, untuk rumus dari komplement suatu kejadian itu gimana sih? Jadi, rumus dari komplement suatu kejadian itu P aksen sama dengan 1 min PA, dimana PA yaitu peluang kejadian A terjadi dan PA adalah peluang kejadian A tidak terjadi. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Jadi dalam contoh soal terdapat sebuah booster pack hewan mon di mana terdapat beberapa kelangkaan, diantaranya ada umum, langka, sangat langka, dan terakhir ada rahasia. Nah, jika peluang tidak mendapatkan kartu secret adalah 0,6, berapakah peluang mendapatkan 1 kartu secret dari poster pack kartu hewan mon? Nah, kita masuk ke dalam penjelasan. Pertama, definisikan kejadiannya terlebih dahulu, di mana A sama dengan kejadian mendapatkan setidaknya 1 kartu secret, dan A aksen adalah kejadian tidak mendapatkan 1 pun kartu secret alias 0 kartu secret. Nah, karena itu kita bisa ketahui jika P aksen sama dengan 0,6. Oke,
lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu gunakan rumus. Nah, rumus dari kumulasi suatu kejadian itu sebelumnya adalah PA sama dengan 1 min PA aksen. Nah, kita substitusikan nilai P aksen yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi PA sama dengan 1 min 0,6. Hasilnya adalah 0,4. Oke, kesimpulannya peluang mendapatkan setidaknya 1 kartu spirit adalah 0,4. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Halo semuanya, di video ini kita akan belajar tentang frekuensi harapan atau ekspektasi dalam peluang. Kita akan bahas materinya, 2 contoh soal lengkap dengan pembahasan, dan 1 latihan soal. Yuk, langsung mulai. Frekuensi harapan atau ekspektasi adalah perkiraan berapa kali suatu kejadian muncul ketika percobaan dilakukan sebanyak semua percobaan yang tersedia. Rumusnya sangat sederhana. Frekuensi harapan sama dengan jumlah semua percobaan X peluang kejadian. Keterangan A adalah ekspektasi kejadian AP. A adalah peluang kejadian A. Jumlah semua percobaan adalah total percobaan yang dilakukan. Cara mencari peluang juga sederhana. Rumus peluang kejadian adalah peluang kejadian sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan, jumlah seluruh kejadian. Setelah peluang diketahui, kita tinggal mengalikan dengan total percobaan untuk mendapatkan frekuensi harapan. Soal pertama, sebuah dadu memiliki peluang muncul angka 4 sebesar 1/6. Jika dadu dilempar 60 kali, berapa frekuensi harapan munculnya angka 4? Pembahasan, langkah pertama cari peluangnya. Kita sudah tahu peluang muncul angka 4 adalah 1/6. Langkah kedua gunakan rumus. Frekuensi harapan sama dengan jumlah semua percobaan X peluang. Masukkan angka. Frekuensi harapan sama dengan 60x 1/6 hitung manual, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi frekuensi harapan muncul angka 4 adalah 10 kali. Soal kedua, di dalam sebuah kotak ada 20 bola, terdiri dari 5 bola merah dan 15 bola biru. Jika pengambilan bola dilakukan 1 kali lalu dikembalikan, dan percobaan diulang 100 kali, berapa frekuensi harapan terambil bola merah? Pembahasan, langkah pertama cari peluang bola merah. Peluang bola merah sama dengan 5 dibagi 20 peluang bola merah sama dengan 1/4. Langkah kedua gunakan rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan sama dengan jumlah semua percobaan X peluang. Masukkan angka, frekuensi harapan sama dengan 100x 1/4 hitung manual, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi frekuensi harapan terambil bola merah adalah 25 kali. Sekarang latihan soal. Peluang seorang siswa menjawab benar 1 soal adalah 3/5. Jika ia mengerjakan 50 soal, berapa frekuensi harapan jawaban benarnya? Gunakan rumus frekuensi harapan sama dengan total percobaan X peluang. Silakan coba kerjakan sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini membantu kamu memahami apa itu frekuensi harapan. Sampai jumpa di video berikutnya.